Salam, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rike Wahaba. Saya seorang mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud. Yang kedua, teori perkembangan menurut Skinner. Dan yang ketiga, teori perkembangan menurut Watson. Yang keempat, teori perkembangan kognitif sosial Albert Bandura. Kita masuk dalam penjelasan yang pertama. Teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud. Freud dalam kehidupan jiwa memiliki 3 kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Peta kesadaran digunakan untuk menjelaskan setiap kegiatan mental seperti berpikir dan berfantasi. Tahun 1920-an, teori ini masih mencakup 3 unsur. Kesadaran pada tahun 1923. Freud mengenalkan 3 model struktural, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, sadar. Menurut Freud, hanya ada beberapa kegiatan mental kecil saja yang bisa bertahan di tingkat kesadaran, di tingkat sadar. Selebihnya akan dibawa ke tingkat prasadar dan bahkan tak sadar. Sesaat setelah seseorang kehilangan fokus, atau bisa dikatakan seseorang kehilangan perhatiannya ke yang lain. Contoh kecil seperti persepsi, pikiran, perasaan, dan bahkan ingatan. Yang kedua, prasadar. Prasadar adalah jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi dari prasadar adalah dari sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian akan ditekan dan dipindahkan prasadar menjadi isi prasadar dari sadar. Dan untuk materi tak sadar yang dirasa berbahaya, untuk tak sadar akan dipindahkan ulang di masa prasadar dan akan tumbuh kesadaran ulang di masa prasadar akan tumbuh ke dalam materi itu. Dengan berbentuk lamunan, salah ucap dan mimpi, hal itu juga akan menjadi isi prasadar dan tak sadar. Yang ketiga, tak sadar. Tak sadar adalah bagian paling dalam dan terpenting dalam kehidupan jiwa. Dalam hal ini, Freud membuktikan bahwa kehidupan jiwa, ketidaksadaran adalah kenyataan bukan abstrak. Bukan abstrak ya teman-teman. Yang bersisikan tentang impuls, insting, dan pengadilan atau drivers yang dibawa sejak lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik di dalam sejak kecil. Hal-hal tersebut akan bertahan lama di ketidaksadaran dan sangat berpengaruh pada tingkah laku, namun seseorang itu tetap tidak menyadari. Baik, kita masuk pada teori perkembangan sosial menurut Watson. Yang kedua ya teman-teman. Watson berpendapat bahwa merupakan proses terjadi refleks atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional berupa takut, cinta, dan marah teman-teman. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh stimulus respon baru melalui conditioning. Belajar dalam teori ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar, artinya stimulus S, dan R, singkatan dari respons. Ada satu hal yang perlu dikemukakan dari teori Watson, yaitu pengaruh lingkungan teman-teman. Pendidikan yang pertama pendidikan, yang kedua belajar, dan yang ketiga pengalaman. Dalam perkembangan individu, Watson berpendapat bahwa reaksi-reaksi kodrati yang dibawa sejak lahir atau sedikit sekali
Kebiasaan itu terbentuk dalam perkembangan karena latihan dan belajar. Contoh, eksperimen perasaan takuti anak menggunakan tikus atau kelinci. Dari hasil percobaannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perasaan takut pada anak dapat diubah dan dilatih. Anak mulanya tidak takut terhadap kelinci, dibuat menjadi takut kepada kelinci, kemudian anak itu dilatih pula untuk tidak takut terhadap kelinci lagi. Kita masuk ke dalam teori yang ketiga, teori belajar sosial menurut Skinner. Skinner 1958, belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Jadi ini berarti bahwa sebagai akibat dari belajar adanya sifat progresivitas ya teman, adanya tendensi ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam eksperimen Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang kemudian terkenal dengan Skinner Box. Jadi seekor tikus yang taruh dalam peti itu dikenal dengan sebutan Skinner Box. Peti sangkar ini terdiri atas dua komponen. Yang pertama manipulandum dan alat pemberi reinforcement yang antara lain berupa wadah makanan. Manipulandum adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan komponen yang dapat gerakannya berhubungan dengan reinforcement. Komponen ini terdiri dari tombol, batang jeruji, dan pengungkit. Dalam eksperimen ini, tikus mengeksplorasi pintu sangkar dengan berlari-lari teman-teman atau mencakari dinding. Aksi ini disebut imitate behavior. Tingkah laku yang terpencar tanpa mempedulikan stimulus tertentu. Sampai pada suatu ketika secara kebetulan salah satu imitate behavior tersebut dapat menekan pengungkit yang menyebabkan munculnya butir-butiran makanan ke dalam wadahnya sehingga tikus dapat mendapatkan makanan. Ada juga salah satu teori belajar dari Skinner, yaitu operant conditioning merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang teman-teman dikendalikan oleh konsekuensinya, di mana individu cenderung mengulang-ulang respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Adanya hukuman dan hadiah yang diberikan akan membuat individu lebih mudah untuk belajar. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Ketika seorang anak mendapat juara di kelas, kemudian diberikan hadiah, dan itu akan menumbuhkan semangat dia untuk tambah belajar dengan giat begitu teman-teman. Seperti yang Skinner juga bilang, unsur yang terpenting dalam belajar adalah penguatan. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya juga, begitu. Kita masuk ke dalam teori perkembangan kognitif sosial, yaitu teori yang keempat ya teman-teman, dari Albert Bandura. Bandura 1977, teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Dalam proses determinasi timbal balik itulah terletak kesempatan bagi manusia untuk mempengaruhi nasibnya. Bagi manusia untuk mempengaruhi batas-batas kemampuannya untuk memimpin diri sendiri. Dan konsepsi tentang cara manusia berfungsi semacam ini tidak menempatkan orang semata-mata sebagai objek tak berdaya
yang dikontrol oleh pengaruh-pengaruh lingkungan ataupun sebagian pelaku-pelaku bebas yang dapat menjadi apa yang dipilihnya. Manusia dan lingkungan juga merupakan faktor-faktor yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkat penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian seseorang. Saling determinis, menempatkan semua hal saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan atau mengatur tingkah laku secara otonom. Tetapi self juga menjadi bagian dari interaksi resiprokal. Mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Salam.